Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik sebenarnya mengenai 24 tua-tua. Apakah itu manusia atau malaikat? Dan ini satu topik yang paling penting dalam kitab Wahyu. Topik ini tampaknya kecil, tetapi sesungguhnya memegang posisi strategis dalam doktrin gereja Advent. Siapa 24 tua-tua itu? Dalam Wahyu 4 dan 5, menurut Alkitab, tulisan roh nubuat, dan ajaran Advent mula-mula. Apakah mereka itu manusia yang sudah ditebus, atau malaikat perkasa yang berada di sekitar tahta Allah? Saudaraku, topik ini menyentuh pondasi doktrin atau sanctuary bait suci dari gereja Advent, dan tentang keimamatan Kristus, tentang otoritas roh nubuat, dan hermeneutik Advent mula-mula, dan bahkan menunjukkan identitas gereja Tuhan yang sisa di akhir zaman. Karena itu kita tidak boleh sembarangan menafsirkan siapa 24 tua-tua itu. Kita perlu kembali kepada Alkitab, roh nubuat, dan ajaran Advent mula-mula, bukan pada opini modern. Nah, coba kita pelajari pertama. Mengapa ini bukan perdebatan yang artinya kecil? Jika 24 tua-tua itu adalah manusia, maka itu berarti sudah ada manusia yang duduk di atas tahta surgawi sebelum hari penghakiman dimulai, sejak tahun 1844. Nah, apakah memang sudah ada manusia duduk di atas tahta surgawi? Begitu juga kalau 24 tua-tua ini manusia, berarti sudah ada manusia yang menerima doa orang-orang kudus di sorga. Padahal kita tahu itu adalah fungsi malaikat. Nah, 4.000 tahun sebelum 24 tua-tua ini naik ke surga. Lalu siapa yang menerima doa-doa orang-orang kudus di surga? Yang ketiga, apakah bisa manusia memimpin liturgi malaikat di surga? Kita tahu dalam Ibrani 2 ayat 7 itu mustahil. Sebab manusia sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Yang keempat, apakah memang manusia bisa ikut terlibat dalam pekerjaan keimamatan di surga? Apakah ada manusia yang masuk ke surga tanpa melalui hari penghakiman? Atau bahkan duduk menghakimi sebelum masa 1000 tahun yang ditulis dalam Wahyu 24? Apabila tafsiran 24 tua-tua itu adalah manusia, maka ini langsung akan menghancurkan struktur sanctuary doctrine yang diajarkan oleh gereja Advent selama ini. Dan ini membuat keimamatan Kristus menjadi kabur. Karena selain Yesus, rupanya ada pengantara lain surga. Tapi jika 24 tua-tua itu adalah malaikat, maka seluruh pola yang dilihat dan ditulis di buku Yehezkiel, buku Ibrani, buku Wahyu akan berjalan secara harmonis. Nah, kalau kita perhatikan, ajaran yang beredar di grup-grup WA menyatakan 24 tua-tua itu adalah manusia yang sudah ditebus dengan memakai kata Yunani presbyteroi. Makanya diartikan 24 tua-tua memakai jubah putih itu menggambarkan manusia. Ada mahkota yang merujuk pada manusia juga. Dan Wahyu pasal 5 ayat 9, 24 tua itu menyanyikan dengan memakai kata kami. Padahal naskah aslinya mereka. Nah, ini adalah bagian dikatakan rombongan manusia yang bangkit pada waktu Yesus bangkit. Dan dikatakan juga bahwa berdasarkan studi bahasa Yunani, ini lebih kuat dan lebih dipercaya daripada pernyataan roh nubuat atau tulisan pena inspirasi yang menyatakan 24 tua-tua itu adalah malaikat. Nah, inilah masalahnya. Mereka membalikkan hermeneutik Advent, Alkitab, roh nubuat, baru bahasa. Tetapi tafsiran modern justru Alkitab, leksikon, lalu menolak roh nubuat. Ini persoalannya. Dan ini bertentangan dengan fundamental belief atau 28 doktrin, khususnya bab 18 tentang otoritas roh nubuat. Jadi saudaraku, dari sini sudah jelas, masalahnya bukan ketulusan atau kerendahan hati untuk belajar firman Tuhan, melainkan mereka memakai metode tafsiran.
Dan berdasarkan hermeneutik Advent, selalu menggarisbawahi. Kita pelajari Alkitab, kita baca Roh Nubuat, baru kita analisa bahasanya. Tetapi tafsir modern dengan analisa bahasa yang disebut leksikal, yang menolak langsung kutipan Roh Nubuat yang telah membalikkan urutannya. Jadi inilah akar permasalahannya bila mana kita belajar tentang Alkitab. Nah, ajaran Advent mula-mula mengenai 24 tua-tua dikatakan malaikat. Coba kita pelajari. Bagaimana pondasi dari 4 sisi kita perhatikan. Dari dasar Alkitab. Dalam Wahyu pasal 5 ayat 5, di situ ditulis salah satu dari tua-tua. Ini disebut malaikat perkasa. Dan memang Alkitab berkata, salah satu dari tua-tua itu berkata kepadaku, ini adalah Yohanes, jangan menangis. Tetapi pena inspirasi menulis tentang peristiwa yang sama. One of the strong angels said to John, weep not. 12 manuskrip rilis 298. Atau dalam bahasa Indonesianya, salah satu dari malaikat perkasa itu berkata kepada Yohanes, jangan menangis. Jadi artinya sudah sangat jelas. Pena inspirasi mengatakan 24 tua-tua dalam Wahyu pasal 5 ayat 5 itu adalah malaikat perkasa, bukan manusia. Ini bukti langsung yang secara eksplisit dari tulisan pena inspirasi. Kemudian, dalam Wahyu pasal 7 ayat 13, disebutkan salah satu dari tua-tua itu menjawab. Lalu, apa penjelasan daripada pena inspirasi? Alkitab kita lihat salah satu dari tua-tua itu bertanya adalah siapa mereka yang memakai jubah putih dalam Wahyu pasal 7:13. Pena inspirasi mengatakan, as John sees the redeemed, the angels inquires, what are these in white robes? Artinya ketika Yohanes melihat orang-orang tebusan itu, malaikat itu bertanya, siapa mereka yang memakai jubah putih itu? Jadi, 24 tua-tua dalam Wahyu pasal 7:13 ditulis oleh pena inspirasi adalah malaikat, bukan manusia tebusan yang bertanya, melainkan malaikat yang bertugas menjelaskan. Nah, kalau kita perhatikan, dalam Wahyu pasal 5 ayat 8, 24 tua-tua dan 4 makhluk hidup itu selalu bersama-sama membawa doa. Mengapa ini penting? Karena yang di bilik Maha Kudus di sorga itu ada 4 makhluk hidup yang sudah pasti malaikat, kerubim, dan 24 tua-tua melakukan fungsi yang sama. Mereka memegang cawan emas berisi doa orang-orang kudus dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. Nah, ini tidak pernah menjadi tugas manusia. Saudara bisa baca dalam seluruh Alkitab, yang membawa doa ke hadapan Allah adalah malaikat, bukan manusia. Dan prinsip kejadian ini berlaku sesuai dengan tugas dan jenis pekerjaan malaikat. Mereka melakukan fungsi yang sama, berarti makhluk yang sama, yaitu malaikat. Nah, kalau kita perhatikan, dalam Wahyu pasal 8 ayat 3-5, pembawa doa itu adalah malaikat. Alkitab berkata, asap kemenyan naik ke hadapan Allah dari tangan malaikat itu. Di dalam Wahyu 8 ayat 4. Dan malaikat itu mengambil pedupaan ayat 5. Nah, ini makin memperjelas. Pembawa doa itu adalah malaikat. Mediator doa itu Kristus. Dan tidak ada manusia yang terlibat dalam pekerjaan ini. Dan pekerjaan inilah yang dilakukan oleh 24 tua-tua dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. Maka sebagai kesimpulan, sesungguhnya 24 tua-tua itu menjalankan fungsi malaikat. Mereka bukan manusia. Dan itu berarti 24 tua-tua adalah malaikat. Nah, coba kita lihat dasar Roh Nubuat. Bukti eksplisit dan tidak dapat ditafsirkan ulang. Pena inspirasi berkata, the 24 elders are not the redeemed, but ministering angels. Dalam Bible Commentary volume 7 halaman 967. Terjemahannya, 24 tua-tua itu bukanlah orang-orang tebusan, melainkan malaikat-malaikat pelayan atau yang melayani. Jadi ini bukan alegori, bukan metafora, bukan simbol.
Tapi ini pernyataan langsung dari pena inspirasi atau ajaran resmi Advent yang ditulis dalam Bible Commentary. Selain itu, pena inspirasi juga menulis bahwa malaikat memakai mahkota dalam bukunya Early Writing halaman 42. Dan malaikat memimpin ibadah, buku yang sama Early Writings halaman 251. Dan malaikat membawa doa dalam buku Wahyu pasal 8 ayat 3-5. Dan malaikat juga menyanyikan lagu penebusan yang ditulis dalam buku Desire of Ages halaman 143. Jadi semua ini persis fungsi yang dilakukan 24 tua-tua itu sebagai malaikat. Nah, apa dasar ajaran pionir Advent? Seluruh pionir Advent, mereka itu sebenarnya sudah sepakat dalam satu kesimpulan. Seperti Uriah Smith dalam tulisannya mengatakan, 24 tua-tua itu tidak dapat mewakili orang-orang tebusan, sebab mereka terlibat di sorga sebelum penebusan orang-orang kudus digenapi. Karena itu mereka pasti melambangkan satu golongan makhluk sorgawi yang menempati posisi kehormatan di sekitar tata Allah. Dan itu ditulis oleh Uriah Smith dalam buku Daniel and Revelation halaman 429-430. Di sini jelas Uriah Smith menggunakan istilah bahasa Inggrisnya they are close a heavenly beings atau makhluk surgawi. Demikian juga pionir J.N. Andrews. Di dalam tulisannya dia berkata, manusia tidak pernah digambarkan dalam Alkitab sebagai yang duduk di atas tahta sebelum kedatangan Yesus kedua kali. Karena itu para tua-tua itu tidak mungkin merupakan manusia tebusan yang ditulis dalam buku Review and Herald 19 Mei tahun 1857. Jadi J.N. Andrews memakai istilah elders are not redeemed men. Artinya para tua-tua itu tidak mungkin merupakan manusia tebusan. Dan di dalam tulisan yang lain juga dia berkata, tidak ada manusia yang dijanjikan sebuah tata di sorga sebelum penghakiman berlangsung. Demikian juga pionir gereja Advent James White. Di dalam tulisannya dikatakan, keempat makhluk hidup dan 24 tua-tua itu berhubungan sangat erat dengan administrasi tahta Allah. Mereka adalah bagian dari tataran surgawi yang berhubungan dengan pemerintahan surga. Dalam buku Review and Herald, Februari tanggal 6 tahun 1855. Jadi kesimpulannya saudaraku, James White tidak pernah mengajarkan 24 tua-tua itu adalah manusia. Melainkan 24 tua-tua itu bahagian dari heavenly order atau administrasi tahta Allah. Demikian juga Joseph Bates. Di dalam tulisannya dikatakan, Yohanes diperlihatkan tahta di sorga. Dan di sekelilingnya terdapat makhluk-makhluk hidup, para malaikat, dan 24 tua-tua itu membentuk dewan sorgawi. Sangat jelas ditulis oleh Joseph Bates dengan judul The Opening Heavens, halaman 18 sampai 19. Jadi kesimpulan saudaraku, Bates sangat jelas menempatkan 24 tua-tua itu sebagai anggota dewan surgawi, the councils of heaven, bukan manusia tebusan. Jadi tidak ada satupun para pionir Advent mengajarkan tua-tua itu adalah manusia. Nah, bagaimana dengan doktrin sanctuary atau bait suci yang kita kumandangkan selama ini? Seandainya saudaraku, jika 24 tua itu adalah manusia, jelas berarti manusia duduk di bilik Maha Kudus di surga. Ada manusia yang menerima doa-doa, ada manusia yang memimpin malaikat, ada manusia yang ikut ambil bahagian sebagai keimamatan, imam besar. Nah, ini kan bukan ajaran gereja Advent, tapi gereja lain. Tetapi jika 24 tua-tua itu malaikat, maka sudah jelas ini sesuai dengan penjabaran ajaran Advent. Bahwa hanya Kristus satu-satunya pengantara kita di surga. Dan sangat kokoh dan konsisten ajaran tentang sanctuary atau bait suci.
Dan kitab Wahyu pun konsisten. Hermeneutik Advent pun tetap utuh. Nah, jadi saudaraku, ini 4 bukti kunci dari nubuatan. Yang jelas, saya ulangi kembali, bila mana Alkitab menulis dalam buku Wahyu pasal 5 ayat 5, salah satu tua-tua itu oleh pena inspirasi dalam manuskrip rilis volume 12 halaman 296 dikatakan adalah malaikat perkasa. Dalam Wahyu pasal 7 ayat 13 ditulis salah satu tua-tua bertanya. Dalam tulisan pena inspirasi dalam Sermon and Talks volume 1 halaman 35 dikatakan itu adalah malaikat. Demikian juga dalam Wahyu pasal 5 ayat 8. 24 tua-tua dan makhluk hidup membawa doa-doa orang kudus. Itulah fungsi malaikat. Dan doa itu naik ke hadapan Allah dari tangan malaikat, bukan dari manusia. Ini 4 bukti nubuatan yang tidak dapat dibantah berdasarkan Alkitab dan tulisan roh nubuat. Nah, saudaraku, coba kita berpikir sejenak dan bertanya dan menjawab pertanyaan retoris ini dengan jujur dalam hati. Apakah menurut saudara ada manusia lain di sorga sebelum kebangkitan? Lalu, sejak kapan manusia bisa duduk di tahta Allah sebelum tahun 1844? Yang ketiga, sejak kapan manusia itu menerima doa umat? Yang keempat, mengapa pena inspirasi mengatakan bahwa tua-tua itu malaikat? Dan mengapa pembawa doa selalu malaikat dalam Wahyu pasal 8 ayat 3-5? Dan mengapa para pionir Advent sepakat 24 tua-tua itu adalah malaikat? Lalu mengapa Wahyu pasal 5 ayat 9 memakai kata mereka, bukan kami, oleh sebab naskah aslinya mereka, they, bukan us. Jadi tidak ada satupun pertanyaan yang mendukung ide bahwa 24 tua-tua itu adalah manusia. Dan saudaraku, ini bukan hal yang kecil, bukan isu yang kecil, bukan isu yang bebas, tapi jelas identitas 24 tua-tua itu menyentuh ajaran, doktrin sanctuary, dan juga keimamatan Yesus satu-satunya imam besar di sorga. Nah, sebagai kesimpulan saudaraku yang kekasih, setelah kita menyatukan apa yang tertulis di Alkitab, apa yang ditulis oleh roh nubuat, dan ajaran dari para pionir Advent, dan studi nubuatan, dan struktur dari doktrin bait suci, maka muncul satu kesimpulan teologis yang sangat kuat dan bulat. Pertama, 24 tua-tua itu adalah malaikat perkasa, bukan manusia tebusan. Dan mereka adalah anggota Dewan Surgawi atau Heavenly Angels Council. Dan pemimpin liturgi surgawi. Dan mereka pembawa doa orang-orang kudus ke hadapan Allah. Mereka juga malaikat ini adalah pelayan dalam administrasi tahta Allah. Dan 24 tua-tua bukan rombongan manusia yang telah ditebus. Alkitab tidak menyebutkannya termasuk pena inspirasi. Jadi saudaraku, marilah kita menerima tafsir dari Alkitab roh nubuat ini bahwa 24 tua-tua itu bukan manusia. Sebab kalau kita akui 24 tua-tua itu manusia, itu akan merusak doktrin bait suci atau sanctuary. Dan itu akan melemahkan keimamatan Yesus satu-satunya sebagai perantara di sorga. Bahkan itu terang-terangan telah menolak tulisan roh nubuat. Dan ini berarti tafsiran yang sudah keluar dari hermeneutik ajaran Advent. Dan ini akan membuka pintu manusia bisa menjadi mediator atau perantara di sorga. Karena itu saudaraku, demi kemurnian doktrin Advent, tafsiran tersebut harus diluruskan. Kiranya saudaraku, Roh Kudus memimpin kita semua kepada seluruh kebenaran untuk senantiasa menjaga ajaran gerejanya yang tetap setia kepada Alkitab tentang pekabaran bait suci dan kesaksian Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.